Dinas Kesehatan Aceh mencatat 2.000 kasus campak menyerang anak pada tahun 2022. Masyarakat diminta mewaspadai penyakit campak yang cukup tinggi di Aceh, salah satunya melalui pemenuhan imunisasi dasar lengkap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh, Imam Nur Rahman menyatakan jumlah kasus campak sebelumnya sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Namun jumlah kasus campak mengalami peningkatan drastis di tahun 2022 menjadi 2.000 kasus. Dinas Kesehatan Aceh mengimbau masyarakat benar-benar mewaspadai penurunan campak di tengah masyarakat. Campak disebabkan oleh virus, satu-satunya upaya pencegahan adalah melalui pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus campak di Provinsi Aceh, kita bergabung bersama dengan jurnalis MJN Sheila Aditya langsung dari Aceh. Ya, selamat pagi Sheila. Bagaimana perkembangan kasus campak di Aceh sampai hari ini? Ya, Gemma dan Marvin, saat ini memang kasus campak di Provinsi Aceh tengah meningkat signifikan, di mana berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh pada tahun 2022 lalu terdapat 941 kasus positif campak di Aceh, dan dengan jumlah ini menjadikan Aceh sebagai daerah dengan penjumlah kasus campak terbanyak se-Indonesia. Dan memang berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan juga Aceh menjadi salah satu daerah yang dikategorikan sebagai daerah dengan risiko sangat tinggi tertularnya campak. Sebelumnya kasus campak di Provinsi Aceh sempat menurun pada tahun 2021. Kalau kita melihat dari 3 tahun sebelumnya, pada tahun 2020 suspek kasus campak ini di Aceh jumlahnya mencapai 231 kasus. Sementara di tahun 2021 sempat menurun hingga suspeknya itu berjumlah 127 kasus. Namun di tahun 2022 kemarin jumlah suspek kasus campak ini meningkat signifikan, yaitu 3.031 kasus atau jumlahnya meningkat sebanyak 23 kali. Sementara untuk di tahun 2022 dari hasil pengujian yang dilakukan pada 1.553 sampel, sebanyak 941 diantaranya terbukti positif campak. Dan saat ini memang kasus yang terbanyak ini terjadi di wilayah Kabupaten Pidi, yaitu mencapai 800 kasus. Untuk dari total kasus yang terjadi saat ini, memang kasus yang terbanyak ini terjadi pada anak usia 1-4 tahun atau hampir 50% jumlahnya dari total keseluruhan kasus yang terjadi di Provinsi Aceh. Tingginya kasus campak di Provinsi Aceh ini disebabkan oleh rendahnya cakupan imunisasi, karena memang kalau kita lihat sendiri penyakit campak ini sangat bisa dicegah dengan imunisasi. Namun ada beberapa daerah dengan tingkat imunisasinya sangat rendah seperti di Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Selatan, di mana untuk rata-rata cakupan imunisasi di daerah tersebut hanya berkisar antara 10-30% saja. Gemma. Baik, Sheila, mengingat pertumbuhan kasus yang cukup masif di Aceh, apa saja langkah cepat yang dilakukan pemerintah setempat untuk bisa segera mengatasi, mencegah banyaknya kasus campak di sana? Ya, memang Marvin, untuk saat ini pemerintah melalui Dinas Kesehatan Aceh sangat fokus untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada anak, karena memang penyakit campak ini harus dicegah dengan pelaksanaan imunisasi. Namun kondisi ini yang membuat banyak sekali kasus campak di Aceh karena beberapa daerah ini tingkat cakupan imunisasinya sangat rendah. Ada sejumlah pemahaman yang salah yang berada di tengah masyarakat, sehingga masyarakat saat ini enggan untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka beranggapan bahwa vaksinasi ataupun imunisasi ini bisa menimbulkan efek samping seperti demam, kemudian nyeri, ataupun bengkak pada bekas suntikan, sehingga membuat masyarakat enggan untuk melakukan imunisasi pada anaknya. Dan pemahaman inilah yang sedang terus dilakukan oleh pemerintah untuk diluruskan, sehingga nantinya warga bisa menerima imunisasi dilakukan. Karena kalau kita melihat sendiri, pada kasus campak yang terjadi di Provinsi Aceh, ini 92% diantaranya tidak memiliki riwayat imunisasi, sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar bisa mengurangi atau penyebaran penyakit campak di wilayah Provinsi Aceh. Demikian, Marvin dan Kim. Terima kasih informasi Anda, Sheila Aditya langsung dari Aceh. Selamat kembali bertugas.